mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Kabut Pelangi di Mataram. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita Pinandita dan S. Tijab. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Busutarai, Insan Kautsar sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busudandai, Novi sebagai Kencana Jingga, Desi Indah sebagai Gandu, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Wiwi sebagai Dewi Manohara, Elias sebagai Purnawijaya. Dibantu oleh Ari, Guritno, Ashari, Edi Juni, Rifki, Pripanggi, Sulis, Teti, Arif, Eni, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Rakai Watan dan Gandawiyuha masih duduk di tempat semula, di ruangan Puri Durga yang penuh diliputi suasana misteri dan angker. Bekas istri Diah Rakai Pikatan itu tampak gusar. Dia mengibaskan pakaiannya, sementara matanya mengarah ke depan dengan sorotan penuh ancaman serta dendam. Dia tidak senang mendengar apa yang baru saja disampaikan Gandawiyuha mengenai Busudandai dan Busumaya. Kalau begitu, mereka boleh kita anggap sebagai pengkhianat. Tidak Busutarai. Aku kenal bagaimana watak Busudandai dan Busumaya. Mereka pasti akan setia pada kesepakatan yang memang sudah kita canangkan sejak semula. Aku kira mereka akan datang walaupun mungkin agak sedikit terlambat. Busutarai, sudahlah, jangan risau. Kalau memang benar mereka tidak datang, kita harus mengambil langkah-langkah yang tegas. Kita bisa melakukan apa saja termasuk membunuh wanita cantik yang bernama Manohara maupun Risang Janaka. Setelah itu, kita bisa kabur dari tempat ini. Iya. Kalau memang ternyata Busudandai dan Busumaya berkhianat, kita akan membalas perbuatan mereka. Aku tidak suka para pengkhianat. Aku tidak suka orang berjiwa pengecut serta licik. Tapi mudah-mudahan saja Busudandai dan Busumaya tidak seperti itu. Jadi sekali lagi Busutarai, ikutlah memelihara suasana ketenangan di sini. Karena kita akan membuat upacara yang sangat penting. Jangan gelisah, tenang saja. Kalau kamu merasa letih, kau boleh istirahat di dalam sana. Sudah, tidur saja. Kalau nanti mereka datang, kamu akan aku bangunkan. Tuan Putri ini bagaimana? Bagaimana mungkin saya bisa tidur dalam keadaan begini, Tuan Putri? Mungkin lebih baik kamu istirahat, Busutarai. Setelah bangun nanti, mungkin pikiranmu akan lebih jernih dan tenagamu pulih kembali. Hal itu bisa membantu meringankan beban serta memelihara suasana di sini. Iya, itu lebih baik daripada kau gelisah, jalan mondar-mandir tidak karuan. Lebih baik istirahat di dalam sana. Baiklah Tuan Putri, saya akan istirahat dulu. Iya, tidur saja ya. Di dalam ada ruangan bersih. Kau bisa menggelar tikar yang kita bawa dari rumah. Sudah, istirahat saja dulu.
Sementara itu, Purnawijaya dan rombongannya sudah semakin jauh meninggalkan rumah kediaman Busutarai. Mereka mengarah ke Bukit Menoreh yang tampak tersapu kabut di kejauhan. Semua berkuda dengan kencang, bergegas, tampak terburu-buru. Mendadak Purnawijaya mengangkat tangannya, memberikan aba-aba agar berhenti begitu melihat seorang penunggang kuda melintang di tengah jalan. Gunadarma, apa yang kau lakukan di sini? Oh, saya bermaksud pergi ke rumah Busutarai, Tuan Purnawijaya. Tidak usah. Percuma. Kami baru saja dari sana dan ternyata rumah Busutarai kosong. Bahkan keluarganya pun sudah mengungsi ke tempat lain. Rupanya mereka sadar akan kesalahannya. Lalu sekarang Tuan mau pergi kemana bersama prajurit-prajurit itu? Ke lereng Bukit Menoreh. Kami berhasil memaksa seorang prajurit jaga di rumah Busutarai. Dia mengatakan Busutarai pergi ke sebuah wihara tua di lereng Bukit Menoreh. Kalau begitu, biarlah saya bergabung saja bersama rombongan Tuan. Saya juga ingin mencari 2 senjata pusaka Mataram yang hilang. Saya tidak keberatan. Mari, kita berkuda bersama-sama. Warna senja kemerah-merahan mulai pudar, dan siang tenggelam dalam malam. Puri Durga tampak lebih angker dari sebelumnya. Kabut tipis menyelimuti dinding-dinding serta pohon-pohon di sekitarnya. Puluhan prajurit berjaga-jaga di halaman, sebagian mengamankan di belakang wihara. Busutarai keluar dari ruangan dalam, kemudian menghampiri Rakai Watan dan Gandawiyuha yang masih duduk di beranda puri. Bagaimana Busutarai? Kau bisa istirahat? Wah, susah Tuan Putri. Saya sudah berusaha tidur, tapi pikiran saya ini terus melayang-layang Tuan Putri. Itu karena hatimu masih gelisah, Busutarai. Belum bisa tenang. Itu ada kereta kuda. Aduh, milik siapa itu Tuan Putri? Kereta milik Dang Arcayaring Kasaiwan. Oh, jadi beliau sudah datang. Syukurlah, hati saya agak tenang sekarang. Sepertinya upacara bisa dilakukan sebentar lagi. Iya, kita tunggu saja sampai bulan purnamanya muncul. Kalau Busudandai dan Busumaya belum juga datang, bagaimana Tuan Putri? Upacara akan tetap dilaksanakan. Tapi belum tentu mereka tidak datang. Kita tunggu saja sebentar. Apa kau mau minum dulu, Busutarai? Terima kasih Tuan Putri. Saya baru saja minum di ruangan dalam. Sementara itu, Risang Janaka dan Dewi Manohara juga masih duduk di ruangan yang disediakan untuk mereka. 20 orang prajurit berjaga-jaga di sekitar ruangan. Lihat Janaka, itu di sana, ke sebelah timur sana, di balik punggung gugusan bukit itu. Lihat, semburat warna merah sudah mulai muncul. Berarti sebentar lagi bulan purnama akan terbit. Iya, sebentar lagi bulan purnama akan terbit. Mengapa Janaka? Kau tidak senang kalau upacara diselenggarakan dan akhirnya kita menjadi suami istri? Entahlah Manohara, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Bukankah pertanyaanku mudah dijawab? Ya, mungkin. Tapi aku tidak bisa menjawabnya. Kau tidak mau menjawabnya? Atau tidak bisa? Apa susahnya menjawab pertanyaan seperti itu? Janaka, jangan membuatku sedih. Seharusnya sekarang ini kita gembira, kita bahagia. Karena sebentar lagi kita akan menjadi suami istri selama-lamanya. Ayolah Janaka, senyumlah. Tunjukkan wajahmu yang ceria. Aku ingin melihat cahaya matamu yang berbinar-binar. Jangan murung begitu. Ayo,
Senyum, Janaka. Senyumlah untukku. Bagaimana aku bisa tersenyum, Manohara, kalau hatiku sedang kacau seperti ini? Apalagi yang kau risaukan? Kau masih juga belum mengerti. Maksudmu soal perkawinan kita? Soal upacara yang akan segera kita jalani bersama-sama? Iya, kita akan menanggung akibat dari perkawinan yang dilarang itu. Siapa yang melarang? Mungkin para dewa di atas langit. Persetan dengan para dewa. Mengapa mereka melarang perkawinan yang sudah kita sepakati bersama-sama? Bukankah wajar kalau seorang pria dan wanita hidup menjadi suami istri? Apa salahnya? Dengar, Manohara, perkawinan kita bukan tidak akan menimbulkan akibat buruk bagi kita sendiri. Aku tidak peduli, terserah. Pokoknya aku tidak akan mundur. Apapun yang terjadi, Risang Janaka dan Dewi Manohara harus naik ke atas pelaminan dan dikukuhkan menjadi suami istri. Tak ada yang bisa mencegah niat kita ini. Bagaimana kalau kita benar-benar akan menerima kutukan? Aku sanggup menerima apa saja. Tekadku sudah bulat, Janaka. Kau pun tak bisa menghalang-halanginya. Aku melihat semua ini memang harus terjadi. Sudah menjadi takdir kita berdua. Duh, Janaka. Jangan murung terus. Jangan cemberut. Tunjukkan senyummu yang ceria penuh kebahagiaan. Aku berjanji akan melindungimu. Kita akan menghadapi apa saja yang merintang di atas jalan. Kita akan terus berlayar menuju pelabuhan dan bahagia. Bagaimana, Janaka? Kau senang kan? Kau merasakan bahagia seperti yang kurasakan sekarang ini kan? Janaka, Risang Janaka, jangan kau campakkan cintaku. Jangan kau abaikan kasih sayangku. Akhirnya, saat-saat yang mendebarkan itu pun tiba. Bulan purnama dengan wajahnya yang bulat penuh, bersinar syahdu, perlahan-lahan naik di antara celah-celah bukit. Cahayanya berwarna keemasan, menerangi seluruh Mayapada. Kali ini bukan hanya Busu Tarai, melainkan juga Rakai Watan, Ganda Wiyuha, dan yang lain menjadi gusar, karena Busu Dandai dan Busu Maya belum juga datang. Mereka merasa dikhianati. Kurang ajar Busu Dandai. Dia telah berani mengkhianatiku. Jadi bagaimana sekarang Tuan Putri? Apakah upacara perkawinan akan terus dilaksanakan tanpa mereka? Iya, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bulan purnama sudah terbit. Kita akan segera mulai upacaranya. Bagaimana menurut pendapatmu dan Acarya Ringkas Saiwan? Acara sudah disiapkan, Tuan Putri. Bagus. Begitu pula saji-sajian sudah lengkap. Kalau Tuan Putri tidak sabar menunggu, ya, kalau Tuan Putri tidak sabar menunggu Busu Dandai dan Busu Maya, kita bisa mulai sekarang juga. Saya kira itu lebih baik. Kita akan mulai acaranya. Dan sekarang ayo kita berkumpul di ruangan tengah. Silahkan Tuan Putri. Hai, berhenti! Berhenti kataku! Siapa kamu? Sini cepat! Siapa kamu, ha? Apa yang kau lakukan di sini? Aku... Mau apa kamu berkeliaran di sini? Kamu sedang mengintai tempat ini ya? Apa kamu tidak tahu bahwa puri ini dijaga ketat puluhan prajurit? Artinya tidak ada seorang pun diperkenankan masuk kemari. Aku hanya mau bertemu... Bertemu siapa? Kakang Janaka. Aku hanya ingin bertemu Kakang Janaka. Kakang Janaka siapa? Itu, pemuda tampan yang ada di ruangan itu. Aku hanya ingin menemuinya. Sebentar saja. Aku tidak bermaksud apa-apa. Tolong prajurit, tolong sampaikan pada Kakang Janaka, aku ada di sini. Oh, maksudmu Risang Janaka? Iya, nama lengkapnya Risang Janaka.
dia juga mendapat julukan Dewa Pemikat Sukma. Tidak bisa. Apa kamu tidak tahu, Risang Janaka adalah calon mempelai laki-laki yang sebentar lagi akan dikawinkan. Justru tempat ini diamankan, dijaga ketat oleh prajurit-prajurit karena akan ada upacara perkawinan suci. Perkawinan antara Risang Janaka dan Dewi Manohara. Tapi aku hanya mau ngomong sebentar saja kok. Tidak bisa. Bandel ya. Risang Janaka itu tidak bisa ditemui siapapun juga. Termasuk kamu bocah kepala botak. Ayo ke sana, pergi. Awas ya. Jangan bikin gara-gara di sini. Masa mau bertemu sebentar saja tidak boleh, prajurit? Kamu ini masih nekat juga ya. Dasar keras kepala. Awas kamu. Kalau kamu tidak mau pergi, kami akan menangkap kamu dan membawamu menghadap Tuan Busutarai. Ayo. Ayo cepat. Lepaskan aku. Tolong, Kang. Kakak. Tolong aku. Ayo cepat. Ada apa, prajurit? Ini bocah kepala botak ini katanya ingin bertemu dengan Kakang Janaka. Apa kau mengenalnya, Janaka? Kau kenal bocah itu? Iya, aku kenal dia. Dia anak yang baik. Dia tidak mungkin mempunyai niat buruk. Sebaiknya kalian lepaskan saja. Biarkan dia menemuiku. Wah, mereka galak, Kang. Aku dicengkram dan kepalaku dipukul 2 kali. Mengapa prajurit-prajurit galak ya sama anak kecil? Apa mereka tidak pernah jadi anak kecil? Diam kamu. Dasar kepala botak. Aduh, lihat Kang. Dia memukulku lagi. Anak bandel dan keras kepala harus dipukul. Aduh, kalian jahat. Prajurit jahat. Kurang ajar. Malah teriak-teriak. Sudah, ringkus saja. Aduh, lepaskan. Lepaskan aku. Diam. Tolong, Kang. Diam kamu. Tolong. Aduh, lepaskan. Lepaskan aku. Tiba-tiba Gandu berontak dengan hebat. 2 orang prajurit terkejut, cengkeramannya terlepas. Selanjutnya mereka hanya bisa melongo ketika mendengar Gandu tertawa. Prajurit-prajurit goblok. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan Biung Sinom. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.